Sobat, setelah masa pemungutan suara usai, rekapitulasi menjadi sorotan publik. Apalagi setelah sistem informasi rekapitulasi elektronik KPU, Sirekap KPU, bermasalah. Publik kemudian bertanya-tanya, apa iya sistem yang sudah dibangun sedemikian rupa 5 tahun sekali tidak siap? Lantas kemudian, apa iya ini semua adalah menggenapi dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu 2024? Tentu saja dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif harus dibuktikan. Lepas dari adanya demonstrasi dan tuntutan KPU untuk profesional, malah ini semua akan dibawa ke skala yang lebih besar. Disebutkan akan masuk kepada proses angket. Apa iya angket ini akan menjadi kenyataan? Atau jangan-jangan ini hanya sekedar angan-angan? Saya Abraham Silaban. Kita akan kawal bersama. Kita melihat aksi unjuk rasa yang berlangsung selama proses rekapitulasi masih berlangsung. Ini adalah kemerdekaan berpendapat dan kita akan lihat seperti apa suasana di sini. Sobat, Anda bisa lihat aksi unjuk rasa terus digaungkan oleh sejumlah pihak sebagai bentuk protes dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Kita akan cari tahu alasan mereka untuk melakukan protes depan gedung KPU. Termasuk kita juga akan telusuri apakah ada motif di balik penyuaraan ini. Barangkali hal-hal yang bisa kita temukan bersama melalui para pendemo yang terus mengawal proses penghitungan suara hasil pemilu legislatif baik itu pemilu presiden 2024. Saya pun diizinkan menemui perwakilan massa aksi di atas mobil komando. Pak, saya boleh naik? Kita menolak pemilu curang dan kita menolak. Ya, dari mana Anda tahu bahwa pemilunya curang? Karena hasilnya kan belum diumumkan melalui rekapitulasi berjenjang. Saya rasa ini adalah merupakan rahasia umum, ya. Kita rakyat Indonesia bukan tutup mata, bukan tutup telinga. Selama proses pemilu 2024 ini yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir sebelum 14 Februari, kita sudah melihat betapa banyak praktek pemilu curang itu yang dilakukan oleh paslon tertentu. Saya sebut saja namanya, ya. Jadi kita menemukan ada dari tim sukses paslon nomor 2 yang kemudian bagi-bagi uang di masyarakat. Anda ada datanya tidak? Ada, videonya ada dong. Ada videonya. Kemudian kita lihat bagaimana sembako itu dipolitisasi. Dan coba kita lihat baru kali ini ada presiden yang kemudian turun langsung membagi-bagikan sembako pada momentum Pilpres. Ini yang kita sebut sebagai bahagian daripada grand design pemilu curang itu sendiri. Bansos itu kan kebijakan pemerintah yang sudah dirancang jauh-jauh hari dan disepakati anggarannya oleh seluruh fraksi di DPR. Ya, bagaimana Anda melihat bahwa ini kan memang jaring pengaman atau untuk bantuan kepada masyarakat? Oke, kita tidak menolak bansosnya karena itu hak masyarakat. Tapi yang kita kritisi adalah momentum pembagian bansosnya itu sendiri. Dan kemudian harusnya bansos itu diserahkan kepada lembaga kementerian yang terkait. Ada anggapan bahwa apa yang Anda lakukan hari ini ada muatan politiknya? Oh tidak, buktinya kami mengatakan bahwa dalam satu poin tuntutan kita bahwa diskualifikasi paslon Pilpres yang ditemukan secara kuat dan meyakinkan melakukan proses kecurangan secara terstruktur sistematis
sistematis dan masif. Nah itu kan bisa disuarakan jauh-jauh hari. Kenapa setelah hasil hitung cepat pemungutan suara keluar, baru kemudian sekarang teriak-teriak? Oh tidak, kita juga dari jauh-jauh hari juga menyampaikan itu. Tapi tentu forumnya tidak sama seperti ini. Dalam banyak diskusi, dalam banyak kesempatan, dalam seminar, dalam podcast kita menyampaikan itu. Nah, Jangan-jangan kemudian Anda ini adalah bagian dari tidak. paslon yang dari hasil hitung cepat tidak menguntungkan bagi kubu Anda. Sama sekali tidak, ya, sama sekali tidak. Sekarang ini teman-teman media, coba kita pakai nalar sehat gitu ya. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan bahwa ada upaya untuk memenangkan paslon tertentu? Mahkamah Konstitusi, ya, Mahkamah Konstitusi saja ditabrak, Pak. Padahal hasil putusan MK itu sudah jelas bahwa lolosnya Gibran itu sebagai bentuk pengangkangan terhadap konstitusi. Itu satu. Tapi tetap kemudian melenggang begitu saja. Nah, kita juga curiga bahwa lembaga-lembaga survei bayaran ini sengaja dipasang sejak awal sampai kemudian menerbitkan quick count. Ya. Masa iya seluruh lembaga survei yang mengeluarkan hitung cepat itu dibayar semua secara bersama-sama? Ya kita menduga. Karena kita iya mungkin. makanya perlu kita usut. Gitu ya, kita datang ke sini, makanya kita mendorong supaya DPR MPR RI segera mengeluarkan hak angket, karena kita sudah tidak ada harapan lagi. Sebenarnya kita sudah nggak ada harapan dengan KPU, ya, terbukti sirekapnya bermasalah, gitu ya. Kita sudah nggak ada harapan dengan MK, karena MK ada paman Gibran di sana. Maka harapan kita hari ini adalah para legislator, para wakil rakyat, supaya dengan angket itu kemudian kecurangan pemilu ini bisa diungkap seterang-terangnya. Anda meragukan KPU, kenapa tidak ke Bawaslu? Kalau meragukan Bawaslu, kenapa tidak DKPP? Kalau meragukan MK, kan nanti ada sistem pengawasan yang MK bisa dibentuk lagi andai kata memang ada potensi kecurangan di sana. Inilah sebenarnya yang harus dijawab oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh MK. Kenapa rakyat sekarang sudah mulai kehilangan trust kepada mereka? Kenapa? Karena mereka punya track record demikian, ya kan? MK yang menjadi salah satu anak kandung dari reformasi, gitu ya. KPU yang kita harapkan sebagai wasit yang adil, Bawaslu sebagai pengawas yang benar-benar independen. Tapi sekarang betapa banyak laporan-laporan yang dalam proses tapi tidak di follow up oleh KPU, oleh Bawaslu. KPU sirekapnya bermasalah, kan gitu. Nah, kemudian MK sudah jelas-jelas bahwa aturan ditabrak oleh salah satu paslon, gitu ya. Tapi kemudian tetap melenggang. Lalu di mana trust rakyat? Dan kericuhan pun pecah saat hari menjelang gelap. Masa aksi yang kecewa dengan kinerja KPU melemparkan telur busuk dan bangkai tikus ke arah gedung KPU diiringi suara orator yang terus menyuarakan tuntutan. Mereka pun meminta perwakilan dari KPU keluar menemui para demonstran. Kelihatannya eskalasinya semakin tinggi. Ada beberapa botol yang lempar masuk. Tikus mati dilempar. Banyak Bapak Polisi atas pengertiannya Ibu Polisi. Sebagai bentuk protes di depan KPU. Bila tadi ada insiden Dan telur busuk juga dilempar ke depan KPU. Hidup rakyat Indonesia. Anda bisa lihat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya yang ingin menyampaikan orasi politik. Aksi bakar-bakaran sudah mulai dimulai. Sini, Pak. Bakar ban sebagai bentuk protes di depan gedung KPU.
Kita lihat dibersihkan. Bisa lihat, kami berada di barikade yang mana ya, bakar ban dilakukan oleh para pendemo ya. Kita akan kawal sama-sama. Justru kita harus percaya bahwa mereka ini transparansi gitu, bukan mengutuk, mempropaganda bahwa KPU curang, KPU melakukan manipulasi dan sebagainya. Toh buktinya mereka sudah klarifikasi gitu. Anda masih yakin sejauh ini KPU masih profesional dalam kerjanya?